Yesus tidak melarang perzinahan. Bahkan dia membiarkan wanita yang terdapat berzina atau ketahuan berzina bebas begitu saja. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa kita tekan subscribe, komen, like, dan share. Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Seorang perempuan tertangkap basah ketika berbuat zina. Lalu dia dibawa atau diantar oleh beberapa orang ke Yesus untuk ditanyakan diapakan atau dihukum apa perempuan ini. Jadi misalkan perempuan berbuat zina, ketangkap, lalu diantar oleh beberapa orang. Robi, ini loh, tertangkap basah berbuat zina. Dihukum apa orang ini? Pada akhirnya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Intinya, ya, kalimatnya panjang sebenarnya, kalimatnya panjang. Ketika perempuan dibawa kepada Yesus, Robi, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa dalam Taurat, perempuan ini harus dilempari batu. Tapi ketika Yesus ditanya, tidak jawab. Yesus nulis. Tidak diterangkan tulis apa, tapi dia cuma membungkuk dan menulis di tanah. Orang-orang tanya lagi, Robi, apa hukuman yang diberikan pada perempuan ini? Lalu Yesus bangkit. Di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silakan mulai melempari perempuan ini. Itulah jawaban Yesus. Lalu orang-orang yang mengantar tadi itu meninggalkan tempat satu persatu. Selanjutnya Yesus bangkit, tinggal Yesus dengan perempuan itu tadi. Lalu Yesus bertanya, di mana orang-orang tadi? Tidak ada, habis semuanya sudah meninggalkan kita. Lalu Yesus bertanya, adakah yang melempari kamu? Tidak ada. Yesus lalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Nah sekarang Perzinahan itu adalah sebuah dosa yang sangat tidak baik di mata masyarakat. Suatu kali ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu kemudian perempuan yang kedapatan berzina ini dibawa kepada Yesus. Lalu kemudian orang-orang yang membawa ini berkata bahwa kalau berdasarkan hukum Musa, orang yang ketahuan berzina itu harus dihukum mati, dirajam, dilempari sampai mati. Tapi anehnya Yesus justru tidak menyuruh orang banyak itu melempari, tapi juga tidak melarang. Bagian kisah ini sebenarnya itu dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita membaca Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika perempuan yang kedapatan berzina ini dibawa kepada Yesus. Memang kalau berdasarkan hukum Musa, orang kedapatan berzina itu harus dirajam sampai mati. Harus dilempari sampai mati. Tetapi pertanyaannya adalah siapakah yang berhak merajam? Kalau orang dihakimi karena dosanya, maka yang harus menghakimi itu adalah orang yang tidak berdosa. Kalau orang berbuat dosa, itu harus yang tidak melakukan dosa itu yang menghakimi. Nah pertanyaannya, ketika perempuan yang kedapatan berzina ini dibawa kepada Yesus, apakah Yesus melarang mereka melempari dengan batu? Tidak. Yesus mempersilahkan mereka melempari perempuan itu dengan batu. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang melempar pertama kali itu harus orang yang tidak berdosa. Karena orang berdosa tidak mungkin menghakimi dosa. Ketika Yesus mengatakan bahwa
yang melempar itu haruslah orang yang tidak berbuat dosa, orang-orang itu pergi. Pertanyaannya, mengapa orang-orang itu tidak ada yang berani melempar perempuan itu dengan batu? Jawabannya adalah karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Orang berdosa tidak layak menghakimi orang berdosa. Itulah yang diharapkan oleh Yesus. Bahwa supaya orang-orang yang menginginkan perempuan ini dirajam atau dilempar dengan batu, supaya orang-orang itu sadar bahwa mereka juga sama dengan perempuan itu. Mereka juga adalah orang-orang berdosa. Bedanya adalah mereka melakukan dosa atau mereka masih ada sangkut paut dengan dosa, tetapi tidak dalam kaitan dengan perzinahan. Lalu kemudian ketika semua orang sudah pergi, lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, di manakah orang itu semua? Jadi ketika ditanya gitu, oh tidak ada kah yang menghukum engkau? Itu kata Yesus kepada mereka. Jawab perempuan ini, tidak ada. Mengapa tidak ada yang melempari mereka? Karena tidak ada yang menjamin diri mereka tidak berdosa saat itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Di sini ada kata aku pun tidak menghukum engkau. Kan begitu. Inilah yang kemudian ketika Yesus tidak menghukum perempuan berzina ini, inilah yang disalah tafsir oleh ustadz ini tadi. Sehingga ustadz ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak melarang orang berzina. Jadi saya harus beritahu kepada Anda, Pak Ustadz, bahwa apa yang Anda katakan itu salah atau kurang tepat. Karena apa? Siapa bilang Yesus tidak melarang orang berzina? Pada saat kasus perempuan itu akan dirajam atau dihakimi oleh orang-orang, Yesus kan menyuruh, silakan dihukum, silakan dilempar. Tapi yang melempar itu harus yang orang benar, kan begitu. Lalu kemudian pada saat perempuan itu pulang, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Disinilah kata kuncinya, kalimat terakhir. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Yesus bilang kepada perempuan itu, pergilah. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Yesus bilang kepada perempuan itu, pulanglah, mulai sekarang jangan berzina lagi. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus melarang orang berzina, tetapi yang lebih penting dari pengajaran Yesus itu adalah menimbulkan atau memunculkan kesadaran dalam diri perempuan itu. Bahwa yang penting itu bukan hukumannya. Yang penting itu adalah bagaimana mengubah orang ini supaya tidak berzina lagi. Jadi lebih penting bagaimana mengubah wanita atau perempuan ini supaya tidak berzina lagi. Kalau dia dihukum, dia mati, dirajam sampai mati, dia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dia tidak ada kesempatan untuk berubah dirinya. Tapi Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk berubah. Pulang, jangan berzina lagi. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda Pak Ustadz, bahwa pandangan Anda yang mengatakan bahwa Yesus tidak melarang berzina itu adalah pandangan yang keliru. Anda harus membaca Alkitab ini lebih cermat lagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.